Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat ketika lingkungan tempat tinggal kita aman, sementara urusan perut makan sudah terjamin. Saking pentingnya lingkungan aman dan ketersediaan makanan, sampai-sampai ketika Ibrahim selesai dari membangun Ka'bah, menyampaikan beberapa doa, dan ternyata doa nomor urut pertama adalah minta rasa aman dan ketersediaan makanan. Difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah 126, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Warzuk ahlahu minas samarat, limpahi rejeki bagi penduduknya berupa buah-buahan. Ini doa nomor urut pertama dari Ibrahim selesai membangun Ka'bah, pingin Mekah itu aman. Yang kedua, berlimpah buah-buahan. Sedikit berbeda tapi intinya sama, terulang di surat Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, biasa bersafar untuk berdagang di musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, ibadahilah Allah pemilik al-bait, yaitu Ka'bah. Kenapa yang diibadahi adalah Allah, bukan yang lain? Karena alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberi makan untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, Allah lah yang memberi rasa aman hingga takut pun hilang. Jadi aman dan at'amahum, urusan makan, sehingga min ju', penduduk Mekah tidak ada yang kelaparan. Jadi intinya aman dan ketersediaan urusan perut. Maka nanti di Riyadhus Shalihin kita akan mendapatkan hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang mendapatkan lingkungan tempat tinggalnya aman, tidak ada kejahatan, mu'afa fi jasadihi, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, hari itu urusan makan di dapur hari itu sudah beres, terjamin, hari ini pasti makan. Faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha, dia harus sudah merasa bangga, seolah-olah dunia sedang dibentangkan untuknya seluas-luasnya. Jadi bersyukur itu sederhana. Alhamdulillah rumah saya tidak kemasukan maling, itu sudah nikmat yang luar biasa. Baik, kita akan masuk bab baru, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi
Qala babu bayani kathrati turukil khairi. Qala Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan terakhir man amila sholihan fali nafsih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 215. Dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 197. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7. Barang siapa mengerjakan amal solih, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Baik, di sini perbuatan baik semua ditampilkan dengan tanwin. Wa ma taf'alu min khairin, khairin pakai tanwin. Di ayat kedua apa? Wa ma taf'alu min khairin lagi. Kemudian di ayat ketiga famay ya'mal mithqala dzarratin khairan pakai tanwin lagi. Dan yang keempat man amila sholihan pakai tanwin. Kalau dalam pelajaran ilmu nahwu semua kata ada tanwinnya disebut nakiroh, berarti bersifat umum. Apa yang kalian lakukan dari perbuatan baik apapun, mau sholat, mau zakat, saum, haji, sedekah, menolong orang, menyantuni anak yatim, sabar, tawakal, Allah pasti maha mengetahui. Jadi berarti jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak karena semuanya ditampilkan dengan tanwin. Baik, nah berkenaan dengan ayat yang terkenal famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, meskipun perbuatan baik sebiji sawi. Kalau ingin membayangkan pahala dari satu perbuatan baik meskipun remeh, Rasulullah memberi tamsil ketika man tasaddaqa bi adli tamratin, siapa yang bersedekah meskipun sebutir kurma. Kira-kira Pak Agus sebutir kurma harganya berapa? Kalau boleh beli satu butir. Satu butir. Berapa perak ya? Berarti silahkan dicoba pergi ke toko herbal yang jualan kurma. Satu butir, ya taruhlah satu butir misalnya 500 rupiah. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, ibarat dia memelihara onta masih orok, akhirnya onta itu besarnya sebesar gunung Uhud. Berarti pahalanya sebesar gunung Uhud, padahal yang dikeluarkan cuma sebutir kurma. Nah, di sini siapa yang beramal dengan amal kebaikan apa saja sekecil biji zarrah, apa namanya, ya biji sawi yang untuk disebar itu, berarti kan kecil. Sekecil itu dia akan melihat. Yang dia lihat kecil tidak? Oh tidak, karena sebutir kurma saja pahalanya setara dengan onta yang besarnya sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa balasan selalu lebih besar daripada perbuatan. Baik, kita masuk ke hadis pertama. An Abi Dzar Jundab ibni Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu? Qala al-imanu wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayyur riqabi afdalu? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Qultu
fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amali qala takuffu syarraka anin nasi fa innaha shadaqatun minka ala nafsika muttafaqun alaihi. Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal manakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya, budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Beliau menjawab, yang paling berharga menurut pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Aku bertanya, jika saya tidak melakukan? Beliau bersabda, engkau membantu seorang pekerja atau melakukan pekerjaan untuk orang yang tidak bekerja. Aku katakan, wahai Rasulullah, bagaimana jika saya tidak mampu dari sebagian amal tadi? Beliau menjawab, kamu menahan kejahatanmu terhadap orang lain, maka sungguhnya itu adalah sedekah darimu untuk dirimu. Nah, inilah hebatnya para sahabat. Amal apa yang paling afdol? Bukan amal apa yang bagus, bukan. Tapi yang paling bagus, yang paling berkualitas. Kalau ada pembahasan amal apa yang paling afdol, jawabannya bermacam-macam. Karena ketika Rasulullah menyebut amal yang paling afdol, ternyata ada keterangan yang paling afdol ya jihad. Ada yang menyebut yang paling afdol adalah birrul walidain. Tapi dalam riwayat yang lain as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Tapi dalam riwayat yang lain la tagdob, jangan suka marah. Loh, kok bermacam-macam? Jawabannya berbeda-beda dengan satu pertanyaan, maka jawabannya tergantung kondisi orang itu. Kalau orang itu sholatnya sering masbuk, suka diulur-ulur, berarti ibadah paling afdol untuk orang ini adalah sholat tepat pada waktunya. Kalau orang ini sholatnya sudah bagus, sementara kepada orang tua kurang perhatian, maka ibadah yang paling afdol adalah bakti kepada orang tua. Kalau orang ini kepada orang tua bagus, tapi di mana-mana banyak musuh, sedikit-sedikit langsung emosi, maka ibadah paling afdol buat dia adalah la tagdob, jangan suka marah. Baik, akhirnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tertulislah kitab namanya Madarijus Salikin, 2 jilid, berarti 2 tebal Al-Quran, padahal hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Ibnul Qayyim ingin menerangkan kepada kita inti dari surat dalam Al-Quran, muaranya di surat Al-Fatihah, maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya, ibunya Al-Quran. Nah, diperes lagi 7 ayat ini, intinya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijabarkan, akhirnya tertulis kitab Madarijus Salikin, tebalnya 2 kali Al-Quran. Nah, di situ ada pembahasan na'budu, kami beribadah. Ibadah apa yang paling afdol? Jawabannya ibadah sesuai situasi dan kondisi. Saya mau pergi ke majelis taklim, pahalanya berlimpah. Cuma ketika saya mau pergi melewati sungai, ada anak kejebur, kalau tidak ditolong mati. Tapi kalau saya nyebur nolong anak ini, saya pasti terlambat ke pengajian atau bahkan sudah tidak bisa ngaji. Mana yang lebih afdol? Nyebur sungai, tolong si anak. Karena kalau anak ini tertolong, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a, satu orang tertolong tidak jadi mati, maka pahalanya setara dengan menyelamatkan nyawa seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi ibadah paling afdol saat itu bukan pergi ke pengajian membiarkan anak itu mati.
Baik, kembali ke hadis. Amal apa yang paling afdol? Ternyata iman dan jihad. Dalam banyak ayat, iman maksudnya kepada Allah dan Rasul tidak dipisahkan dengan jihad fi sabilillah. Contoh misalnya di surat As-Saff ini terkenal, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau tidak aku tunjukkan transaksi perniagaan, kalau kalian ikut pasti kalian selamat dari siksa yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau iman kepada Allah berarti bertauhid, iman kepada Rasul cinta sunnah, menghindarkan diri dari bid'ah, tapi jangan lupa berjihad fi sabilillah. Atau Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Katakan, kalau gara-gara kelompok pertama, bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, rumah, perniagaan, gara-gara 8 ini kalian singkirkan cinta kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu sampai Allah datangkan siksanya. Jadi iman kepada Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan dengan jihad fi sabilillah. Disebut iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah karena ujungnya orang itu akan mati syahid. Kan mati terbagi menjadi 3 status. 1 su'ul khotimah, 2 husnul khotimah, 3 mati syahid, dan yang paling tinggi ini mati syahid. Semoga Pak Agus masih ingat ciri orang itu husnul khotimah, contohnya apa? Cirinya di Bulughul Maram, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Mukmin itu ciri bagus kematiannya terlihat dari keringat yang ada di dahinya. Nah, itu husnul khotimah. Jadi saya melihat tetangga saya meninggal, ya Allah keringatnya ada di dahinya padahal di ruangan ber-AC. Itu husnul khotimah. Tetap jihad yang menyebabkan orang itu mati syahid kedudukannya lebih tinggi, maka di sini amal yang paling afdol. Orang ini bertanya lagi, ayyur riqabi afdol, membebaskan budak yang paling afdol itu bagaimana ya Rasulullah? Oh, budak yang paling disukai oleh pemiliknya, paling mahal harganya. Nah, budak itu bebas dengan berbagai macam cara. Boleh jadi budak itu bebas karena kafarat. Contohnya apa? Kafarat suami istri mengadakan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, kemudian sampai fatahriru raqabatin mu'minah. Atau seorang laki-laki melakukan dihar kepada istrinya, menyamakan istri dengan ibu kandungnya, atau membunuh tanpa sengaja. Itu salah satu hukumannya adalah membebaskan budak. Atau nadar yang disamakan dengan sumpah. Firman Allah,
La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Jadi siapa yang bernadar atau bersumpah kok dia langgar nadar dan sumpahnya, salah satu hukumannya kafaratnya adalah membebaskan budak. Atau budak itu bebas karena ditampar oleh pemiliknya, seperti Abu Mas'ud Al-Badri, dia nampar budaknya karena menjengkelkan, maka Rasulullah bersabda, Allahu aqdaru alaika, Allah lebih mampu untuk membalas sakit hati dari budakmu. Ya Rasulullah, huwa hurun liwajillah, ya sudah saya bebaskan sekarang juga karena Allah. Laulam taf'al lamasatkan nar. Seandainya kamu tidak bebaskan budak yang sudah kamu tampar, kamu pasti akan masuk neraka. Baik. Jadi budak yang paling afdol untuk dibebaskan adalah budak yang harganya paling mahal dan paling disukai oleh pemiliknya. Nah, akhirnya apa? Ya Rasulullah, kalau saya tidak bisa berjihad, kalau saya tidak punya budak untuk saya bebaskan, saya pengen dapat pahala. Caranya apa? Tu'inu sonian, bantu orang yang sedang bekerja. Misalnya apa? Contoh, ada orang yang merapihkan ranting-ranting pohon yang ada di kanan kiri jalan. Karena kalau tidak dirapikan, ini sedang musim angin, nanti khawatir jatuh. Kita lihat orang itu naik pohon, merapihkan ranting-ranting. Akhirnya apa? Kita bantu. Pak, nanti saya yang akan nyapu. Saya akan yang mengambil daun-daunnya, nanti akan saya buang ke tong sampah. Itu contoh. Jadi ada orang yang sedang melakukan aktivitas, kemudian kita tolong bantu. Kemudian autasna'u li akhraq, atau melakukan satu perbuatan, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak punya kegiatan. Ini nganggur, S1 harusnya sudah punya pekerjaan, 2 tahun tidak punya pekerjaan. Akhirnya apa? Mas, jangan ingat-ingat itu ijazah. Betul ijazah Anda S1, tapi mau tidak jualan fried chicken, ini ada tempat kelihatannya strategis. Gimana kalau Anda jualan, nanti 50% saya, 50% keuntungan buat Anda. Berarti memberikan pekerjaan bagi orang yang akhraq, tidak punya pekerjaan. Jadi jangan cuma kerja, tapi nggak ngasih pekerjaan. Nah, baik. Ya Rasulullah, kalau ngasih lapangan pekerjaan saya juga tidak bisa, gimana? Nah, akhirnya kamu pasti punya kelemahan, punya keburukan. Tiap orang pasti punya sisi-sisi kekurangan. Tahan dirimu supaya kekurangan itu tidak mengganggu orang lain, dan itu sudah bernilai sedekah. Contohnya apa? Contohnya, ada yang ikut umroh bersama saya, bersama kita. Pak, ini kamar berempat harganya berapa? Harganya sekian. Kalau kamar berdua boleh tidak? Boleh, tapi harganya lebih mahal. Nggak apa-apa, lebih mahal. Kita tanya, kenapa tidak sekamar berempat bareng dengan yang lain? Enggak, saya ingin sekamar berdua dengan istri saya. Saya tanya, motivasinya apa? Suara ngorok saya dahsyat. Saya tidak ingin mengganggu orang lain. Satu-satunya orang yang tetap tenang, tidak terusik dengan suara ngorok saya, istri saya. Karena istri saya kan cinta kepada saya. Cinta itu kan bisa membutakan orang. Jadi apa? Hubbuka syai' yu'mi wasum wa yusam.
cintamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Maka betul kan, salah satu orang yang tidak bisa dinasehati itu siapa? Orang yang jatuh cinta. Yang susah dinasehati salah satunya orang yang jatuh cinta. Baik, kita lanjutkan. Berarti teman kita sudah melakukan sedekah. Itu sudah bagus. Karena saya juga pernah mendengar suara ngoroknya ketika mabit di masjid. Wah, Allah, ternyata seperti itu, wajar ketika umroh dia tidak ingin mengganggu orang lain. Nah, itu juga sedekah. Contoh yang lain apa? Contoh misalnya saya pilek. Kalau mau buang ingus jangan sampai orang lain tahu, masuk kamar mandi. Itu juga bagian dari sedekah. Intinya pasti kita punya kelemahan, jangan sampai kekurangan itu mengganggu orang lain. Baik, hadis pertama selesai. Masuk hadis kedua, karena ada kemiripan dengan hadis ke-6. Yang kedua langsung kita lanjutkan dengan ke-6. Kita loncati. Baik. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fakullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma minad duha. Silakan yang kedua dulu dibaca. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban sedekah setiap paginya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, dan nahi munkar adalah sedekah. Dan 2 rakaat yang dikerjakannya di waktu duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-6 silakan dibaca. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetap bukan. Itu ke-8. Ini ke-6. Itu keberapa? Iya, ke-6. Iya, setiap persendian. Setiap persendian manusia memiliki kewajiban bersedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Engkau berbuat adil di antara 2 orang adalah sedekah. Engkau membantu seorang dalam kendaraannya. Engkau menaikkannya di atasnya atau menaikkan barangnya di atasnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu lakukan menuju sholat adalah sedekah. Engkau menghilangkan tangan dari jalan Allah adalah sedekah. Baik. Maksud hadis ini begini. Tadi ada yang belum diterjemahkan. Muttafaq alaihi, Rasulullah bersabda, setiap manusia diciptakan memiliki 360 sendi. Itu belum diterjemahkan, nggak apa-apa. Jadi gini, kita itu punya tulang. Tulang ini harus sehat. Kalau ingin tulang ini sehat, ikuti teori dunia, ikuti teori dari langit. Kalau mengikuti teori dunia, berarti tanya kepada dokter, makanan apa yang bagus buat tulang? Tanya kepada dokter, kegiatan apa, olahraga apa, jam-jamnya berapa, bagaimana caranya. Dengan olahraga seperti itu tulang saya sehat. Seandainya minum susu Anlin itu bagus, ya silahkan diminum, itu teori dunia. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya berjemur di bawah terik matahari, bagus katanya untuk tulang.
mempermudah proses vitamin D. Berarti silahkan upayakan. Tapi kita juga harus menggunakan teori dari langit. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulang ini perlu diberi nutrisi. Nutrisinya bernama sodakoh. Sodakohnya itu apa? Di sini rajin-rajin membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian melerai dua orang yang bertengkar. Kemudian ikut mengangkat barang ke atas kendaraan kalau ada tetangga kita yang mau pindahan rumah, atau ikut mengajak tetangga kita, Pak mau kemana? Ke pengajian. Loh, tujuan kita kan sama, ya sudah naik mobil saya. Atau di sini termasuk langkah menuju ke masjid, menyingkirkan duri dari jalan. Berarti kalau ingin tulang ini bagus, sehat, bantu sehatnya tulang dengan sedekah, di mana sedekah tidak hanya berupa harta. Bahkan di sini semuanya yang disebut tidak usah mengeluarkan harta. Baca subhanallah tidak perlu. Alhamdulillah tidak perlu keluar duit. Allahu Akbar menyingkirkan duri dari jalan. Kemudian melerai dua orang yang berseteru, mengangkatkan barang ke kendaraan. Ternyata dari sekian amal soleh itu terangkum pada sholat duha 2 rakaat. Nah, karena disebut sholat duha, kita akan bahas sedikit apa yang perlu bapak-bapak ketahui tentang sholat duha. Yang pertama, sholat duha punya nama lain dengan istilah sholat awwabin. Di Bulughul Maram Rasulullah bersabda, sholatul awwabina hina tarmidul fisol. Sholat awwabin maksudnya sholat duha, tunaikan saat anak onta sudah rewel karena sengatan matahari. Jadi istilah sholat duha nama lainnya adalah awwabin. Tapi banyak saudara-saudara kita melaksanakan sholat awwabin ba'da maghrib. Sementara hadisnya apa? Ketika anak onta rewel oleh sengatan matahari. Loh, maghrib kan sudah nggak ada matahari. Nah, itu satu. Yang kedua, waktu sholat duha ada 3. Rubu sa'ah min tulu isyamsi, kata Syekh Utsaimin. 1/4 jam setelah matahari terbit, itu sudah boleh. Karena inilah kalau kita membahas sholat syuruk, ujung pembahasan para ulama banyak yang mengatakan apa? Siapa yang melaksanakan sholat syuruk, dia dinyatakan sudah menunaikan sholat duha. Jadi pahalanya 2, pahala sholat syuruk dan pahala sholat duha, padahal cuma sholat 2 rakaat. Kemudian waktu terbaik apa? Ketika anak onta sudah mulai kepanasan oleh sengatan matahari, kira-kira jam 9 atau jam 10. Kapan finish waktu duha? Finishnya adzan duhur. Berarti hari ini yang mau sholat duha jam 11:30 masih bisa. Masalah kedua. Yang ketiga, jumlah rakaat sholat duha. Batas minimal hadisnya ini, rakaatani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat. Kebiasaan Rasulullah berapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli duha arba'an. Kebiasaan Rasulullah sholat duha 4 rakaat. Tapi kalau ingin punya satu istana di surga, maka man sholat duha finta asrota rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah.
siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, satu istana di surga Allah bangunkan. Di Bulughul Maram bisa dicek, hadisnya ada. Berapa jumlah batas maksimalnya? Jawabannya tidak ada batas maksimal. Karena Aisyah mengatakan karena Rasulullah yusolli duha arba'an thumma wa yazidu masyaallah. Kebiasaan Rasulullah 4. Tapi beliau suka menambah sebagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada beliau. Maksudnya apa? Tidak bisa dihitung saking banyaknya. Maka seorang tabi'in bernama Ahnaf, saya dapatkan riwayatnya di kitab Syiar Alam An-Nubala jilid keempat. Ketika dia tidak punya aktivitas, dia habiskan waktu untuk sholat duha, dia tunaikan begitu nikmat. Begitu selesai, karena menjelang waktu duhur, temannya langsung datang, apakah Anda tidak capek? Saya tidak capek. Padahal engkau sudah menunaikan 300 rakaat. Berarti kan banyak. Yang sholat tidak tahu berapa rakaat, yang temannya yang bisa tahu ngitung. Kira-kira capean yang sholat atau yang ngitung? Kelihatannya yang ngitung juga capek. Tapi yang ngitung juga dapat pahala karena riwayatnya tercantum di kitab Syiar Alam An-Nubala tulisan Imam Az-Zahabi. Kitabnya seisi lemari inilah, karena panjang. Saya kemarin tanya harganya berapa, ya harganya 8 juta rupiah. Ya udah kapan-kapan saja karena 8 juta. Itu kisah-kisah para tabi'in dan tabu tabi'in. Baik. Nah, kemudian salat duha itu rutin atau tidak rutin? Inilah jawaban Aisyah ketika ditanya apakah Rasulullah rutin? La ila an yajina amin magibihi. Oh tidak, Rasulullah tidak pernah rutin. Aku melihat beliau sholat duha kalau pulang dari bepergian. Wa kuntu usabbihuha, tapi aku rutin. Nah, jadi Rasulullah tidak rutin, Aisyah yang rutin. Akhirnya ini jawaban saya ketika di sebuah perusahaan manajernya mengeluh kepada saya karena jam 9 atau jam 10 banyak karyawan keluar dari ruangan produksi untuk pergi ke masjid sholat duha. Padahal ruangan produksi dengan masjid jaraknya 300-an meter. Coba bisa bayangkan, bolak-balik berarti lebih dari setengah kilo. Belum nyopot sepatu, belum masuk toilet, belum wudhu, belum sholat, belum berdoa. Belum jalannya pun mungkin santai. Akhirnya di pengajian saya tanya, apakah betul bapak-bapak keluar ruangan produksi setiap jam 9 atau jam 10? Ternyata jawabannya iya. Apakah ini dilakukan setiap Senin sampai Jumat? Seluruhnya jawabannya iya. Liburnya kapan? Sabtu dan Ahad. Berarti di rumah Sabtu dan Ahad. Saya tanya, apakah Sabtu dan Ahad bapak-bapak sholat duha di rumah? Semua jawabannya seragam. Tidak. Nah, ini yang salah. Nah, jadi harusnya sholat duhanya cukup Sabtu dan Ahad. Ngikuti Rasulullah, tidak rutin. Karena al-mu'minuna ala syurutihim, mukmin wajib mentaati ketetapan yang dia teken dengan pihak lain. Kalau dia masuk perusahaan kan sudah tanda tangan peraturan bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu harus ditaati, jangan keluar dari ketentuan itu. Nah, kemudian sholat duha boleh tidak dilakukan berjamaah? Jawabannya boleh, tapi tidak rutin. Sekedar ngajari orang. 2 kali Rasulullah melaksanakan sholat duha berjamaah. 1 di rumah Itban bin Malik. Itu nanti di Riyadhus Shalihin ada di bab roja. Jadi Itban merasa sudah sepuh, pandangan matanya kabur, rumahnya dengan masjid jauh. Kalau hujan turun, lumpurnya luar biasa, minta izin khusus ketika hujan saya tidak sholat ke
masjid, maka saya mendirikan ruangan khusus di rumah untuk sholat. Saya memohon engkaulah yang pertama kali sholat di situ. Rasulullah pun datang, kemudian sholat di situ, mengajak seisi rumah untuk menunaikan sholat. Para ulama menyebut ini sholat duha. Yang kedua, di Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah menunaikan sholat duha di rumah Ummu Sulaim, mengimami seisi rumah ketika Ummu Sulaim mengajak Rasulullah diundang acara makan. Sebelum pulang, beliau mengajak seisi rumah untuk sholat berjamaah dan para ulama menyebut itu sholat duha. Berarti di SDIT ya sesekali gak apa-apa mengenalkan sholat duha, anak disuruh keluar terus ada imam. Baik, inti dari dua hadis ini, marilah rajin-rajin bersedekah, sedekah yang tidak mesti harus mengeluarkan uang. Baik, sekarang berarti kembali ke hadis ketiga, silakan. Wa anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-ada yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk. Maka saya mendapati dalam kelompok amalan baik umatku adalah gangguan yang disingkirkan dari tengah jalan. Dan saya mendapati dalam kelompok amalan buruk umatku adalah lugah yang ada di masjid yang tidak ditendang atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi diperlihatkan semua perbuatan baik beserta skor pahala dan balasannya di surga. Yang kedua, diperlihatkan semua perbuatan dosa beserta catatan skor dosa plus balasannya di akhirat. Ibadah terkecil yang aku lihat adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nanti kita juga akan mendapatkan hadis di hadis ke-9, menyingkirkan duri dari jalan itu cabang iman yang paling rendah. Jadi kalau saya naik motor, loh kok di depan ada paku, saya berhenti, saya ambil paku kemudian saya buang. Itu cabang iman yang paling rendah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan status orang yang sengaja membuang paku itu biar orang yang lewat bannya bocor kemudian menabalkan bannya ke tempat saya. Nyingkirkan duli saja iman paling rendah, ini malah sengaja melempar paku. Baik. Nah, kemudian kalau di kitab Bulughul Maram kalimatnya berbeda. Uridot alayya ujura ummati hattal qadat yuhrijuha rajulu minal masjid. Diperlihatkan semua pahala yang akan Allah berikan kepada umatku sampai umatku ini bisa masuk surga, sampai-sampai sepotong sampah dia ambil, dia keluarkan dari masjid. Jadi ada orang masuk surga karena peka dengan kebersihan masjid, melihat bungkusan ciki. Dia tidak marah-marah, ini anak TPA yang buang ciki siapa? Gurunya siapa? Nggak perlu, ambil masukkan ke tong sampah, mengantarkan dia masuk surga. Berarti sesuai dengan judul babu bayani kathrati turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan mendapatkan kebaikan. Baik, sekarang kita masuk hadis keempat. Ini ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah, sudah pernah kita pelajari. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala
awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bikulli tasbihatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatan wa kullu tahlilatin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyu 'anil munkari shadaqatun wa fi buti ahadikum shadaqatun qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu laha fiha ajrun qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ada sekelompok orang berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dia bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintah yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah, bahkan hubungan intim suami istri adalah seorang dari kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskannya pada tempat yang haram? Apakah dia memikul dosa? Maka begitu pula apabila dia melampiaskannya pada tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah contoh iri yang positif. Dulu pernah saya sampaikan, iri yang negatif disebut hasad, iri yang positif disebut ghibthah. Kalau hasad senang melihat orang susah dan dia susah melihat orang senang, itu hasad. Dan orang yang paling hasad itu Yahudi. Makhluk yang pertama kali mengajarkan hasad adalah iblis. Iri, saya senior kenapa harus sujud kepada yang junior? Nah, hadis ini bukan iri yang negatif tapi iri yang positif. Para ulama menyebut dengan ghibthah. Contoh di lapangan misalnya, ya Allah, tetangga saya punya mobil. Berapa kali mobilnya untuk mengantar pengantin? Tidak terhitung mengantar tetangganya untuk masuk rumah sakit. Beberapa kali mengantar tetangganya untuk pergi haji. Betapa banyaknya pahala tetangga saya juga pengen punya mobil biar punya pahala seperti tetangga saya. Nah, itu positif. Nah, di sini siapa yang ghibthah, yang iri positif? Orang-orang miskin. Jadi yang hadir itu orang miskin. Ya Rasulullah, kami iri melihat orang kaya. Kenapa? Mereka saum, kami saum. Berarti draw. Mereka sholat, kami juga sholat. Draw pahala kita. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta, sementara kami tidak bisa bersedekah. Berarti apa? Skor 3-2. Akhirnya Rasulullah memberikan solusi. Pada riwayat yang lain solusinya apa? Bukan ini, tapi nanti ba'da sholat bacalah dzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau 34 mau tidur. Nah, kalau mau tidur 34. Tapi kalau ba'da sholat semuanya serba 33, 99 digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebenarnya zikirnya buat orang-orang miskin untuk menyaingi pahala sedekah orang-orang kaya. Orang miskin bahagia. Begitu sholat selesai, ternyata orang kaya sudah pada berdiri, terlihat orang-orang miskin pada duduk. Karena menyelesaikan zikir tadi yang serba 33. Orang kaya curiga, ini ada apa? Akhirnya di antara mereka ada yang membocorkan. Nah, begitu sholat berikutnya, seluruh orang kaya sudah berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33.
Akhirnya orang-orang miskin datang, ya Rasulullah, bocor, mereka ternyata sudah melakukan apa yang kami lakukan. Maka di sini Rasulullah pun dalam riwayat yang lain, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya sudah, sabar, kamu sabar, mereka syukur. Tapi di hadis ini kalimatnya adalah tasbih sodakoh, takbir sodakoh, tahmid sodakoh, baca la ilaha illallah sodakoh, amar ma'ruf nahi mungkar sodakoh, ditutup dengan kemaluanmu wahai kaum laki-laki saat disalurkan di kemaluan istrimu itu bernilai sodakoh. Nah, mereka bingung, masa urusan begitu dapat pahala? Nah, di sini Rasulullah memberi jawaban, pendapat kalian bagaimana? Kalau kalian menyalurkan kepada wanita yang tidak halal, dapat dosa atau tidak? Oh, dapat dosa ya Rasulullah. Berarti kalau disalurkan di tempat istrimu, kalian dapat pahala. Inilah yang disebut dengan qiyas. Syekh Salim Id Al-Hilali di kitab Bahjatun Nadirin mengatakan ini salah satu bentuk contoh dalil bahwa qiyas mau tidak mau harus dijadikan dasar untuk mengeluarkan hukum. Berarti apa? Sumber hukum umat Islam itu Quran, 2 hadis, 3 ijma. Ijma itu kesepakatan para sahabat, seperti Al-Quran yang kita pegang. Ini pada masa Rasulullah tidak ada, tapi muncul pada masa Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Berarti ini ijma. Nah, kemudian yang keempat apa? Qiyas. Qiyas tidak bisa tidak. Kalau bapak-bapak ngotot Quran dan hadis titik, tidak memerlukan qiyas, ya silahkan nanti bayar zakat fitrah, jangan pakai beras tapi pakai kurma. Kenapa tidak pakai kurma? Kenapa pakai beras? Karena qiyas. Kurma makanan pokok orang Arab, beras makanan pokok orang Indonesia. Berarti qiyas tidak bisa dihindarkan. Hanya ada satu kelompok yang menolak qiyas. Siapa? Kelompok Zahiri. Kalau 4 madhab sepakat, tapi kan muncul ada madhab yang ke-5, madhab Zahiri, diprakarsai oleh Imam Ibnu Hazm dari kalangan hadis Imam Abu Dawud. Jadi kalau kita punya kitab Sunan Abu Dawud, nah Imam Abu Dawud termasuk ulama yang tidak menerima qiyas. Berarti orang Indonesia kalau bayar zakat fitrah wajib pakai kurma atau gandum, tidak boleh pakai beras. Selesai, insya Allah cukup. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada pertanyaan seputar kajian atau di luar, silakan. Ketika kita melakukan seperti makan dengan tangan kanan, masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, terus membersihkan sampah. Tapi kita tidak tahu bahwa itu termasuk ibadah, apa mendapatkan pahala juga? Ya. Tapi naluri kita tahu tidak itu bagus. Misalnya nggak tahu, bagus. Oh pasti tahu kan? Ya sudah, selesai. Jadi naluri orang kalau dia muslim rajin sholat, ketika dia belum tahu kalau itu perintah dari Allah, dia sudah ditanamkan naluri. Contoh begini, nanti akan ketemu hadis pelacur ketika kehausan ketemu sumur, dia minum. Begitu naik ke atas, faida kalbun yakulu saro minal atos, dia melihat anjing menjilat-jilat tanah karena haus. Si pelacur ini berkata dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalbu ma balagha minni, anjing ini haus sebagaimana aku tadi haus. Fanazalal bi'ra, dia turun lagi ke sumur, famala'a kufahu bilma, dia penuhi
sepatu botnya dengan air. Akhirnya naik ke atas, dia gigit sepatu bot itu, kemudian fasaqalahu, anjing itu ini diberi minum, fasyakarallahu lahu, Allah mensyukuri, membalas kebaikannya sehingga dia sadar, bertobat, dia tinggalkan perbuatan zina, beramal soleh sampai mati, di akhirat masuk surga. Si pelacur kenapa diberi hidayah oleh Allah, akhirnya dia meninggalkan dunia pelacuran? Karena naluri baiknya itu. Dia kan nggak tahu kalau ini diperintah atau tidak. Pokoknya tadi saya haus, ini haus, kasihan. Akhirnya Allah memberikan respon. Selesai. Kelihatannya wajahnya penuh beban. Pokoknya siapa yang melakukan perbuatan baik, kalau dia seorang mukmin, meskipun dia tidak tahu kalau itu diperintah, insya Allah dapat pahala. Ya, yang kedua. Ini yang setiap persendian memiliki kewajiban bersedekah itu, konteksnya itu kan disebutkan itu berupa kewajiban gitu. Apakah memang wajib? Iya. Iya. Persendian itu maksudnya apa? Persendian itu kan, ini kan sendi. Jumlahnya berapa? 360. Wajib tidak kita menjaga tubuh? Wajib. Mana dalilnya? Salah satu pertanyaan dari Allah nanti pada hari kiamat, an jismihi fima ablah. Allah akan bertanya, karunia badan kenapa dulu sakit? Jadi jangan merasa saya sakit, akhirnya apa? Nanti menghapus dosa. Oh, nanti dulu penyebab sakit akan ditanya, kenapa kamu bisa sakit? Kenapa kamu bisa cuci darah? Ternyata sehari minum kopi 10 gelas. Nah, berarti bukan menghapus dosa, kesalahan hidup dia. Jadi berarti apa? Kita harus tahu ilmu kesehatan yang berkenaan dengan tubuh kita, karena tubuh ini amanat dari Allah. Maka wajib dijaga. Salah satu cara menjaga tulang-tulang sendi itu, salah satunya tulang sendi setiap pagi diberi nutrisi sedekah. Sedekahnya apa? Ini ada tidak saudara kita yang tengkar sudah lama tidak teguran, mau saya damaikan, atau pagi ini seminggu sekali saya akan menyusuri jalan di komplek pabrik MM 2100 untuk mencari yaitu paku-paku yang bertebaran di jalan. Itu paku banyak. Insya Allah perbuatan itu Allah akan sehatkan sendi-sendi. Intinya begitu. Maksudnya berarti kan anggota tubuh kita tuh banyak gitu. Iya. Tapi ditekankannya ke kesendian gitu. Nah, berarti tanya ke dokter, kenapa sendi? Pasti akan terjawab. Nah, karena saya kan bukan dokter, jadi salah alamat. Kalau bertanya rahasianya apa? Nah, tanya ke dokter. Seperti tulang ekor. Oh, Masya Allah, kenapa tulang ekor disebut-sebut dalam hadis ajabud dzanabi? Karena itu pangkal kekuatan manusia ada di tulang ekor yang wajib dijaga. Maka kalau jatuh jangan sampai tulang ekor yang kena, itu bahaya. Saya pernah diterangkan oleh dokter, cuma karena saya bukan dokter, paham tapi tidak bisa menerangkan ke yang lain. Betapa kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya nasib tulang ekor kita. Termasuk kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan. Ternyata Ibnu Katsir mengatakan ini 50%-nya ilmu kesehatan. Nah, saya baca di tafsir, ternyata ada dokter menerangkan memang betul 50% faktor orang sakit karena tidak menjaga pola makan dan minum. Baik. Terakhir. Kenapa? Waalaikumsalam. Kalau kita kajian habis maghrib, kita kan dari rumah
dulu di tempat pas mau kita jalanan Pak. Sebentar. Pertanyaannya ada kajian di masjid. Iya, kita kan berangkat dari kurang 15 menit atau 10 menit jarak masih jauh. Kira-kira kalau kita langsung kajian takut ketinggalan, tapi kita langsung sholat dulu di yang kita. Nah, jadi gini, paling bagus biar tidak ketinggalan kajian, usahakan sholatnya di sana. Bukan, untuk antisipasi ini kan belum terjadi. Misalnya di sini ada kajian ba'da maghrib. Rumah saya di mana? Di Rawalumbu jembatan 11. Jangan sholat di sana, sholat maghribnya di sini. Kalau sholat di jembatan 11 sampai sini itu sudah rugi 15 menit. Jangan telat kalau bisa, jangan sampai telat. Nah, ini kan belum terjadi. Antisipasinya adalah usahakan tidak telat karena ilmu sepotong-potong juga bahaya. Gitu, selesai. Kelihatan bingung kan? Ya pokoknya nanti lagi jangan telat. Iya. Iya. Nah, antisipasinya mulai hari ini saya tidak akan telat. Itu aja. Udah gitu aja. Iya. Bisa dihitung spare partnya gimana caranya saya tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.